Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1406 sampai tahun 1410 Bab 1406 Su Qiao memaafkanmu. Xia Wanqing mencibir, lalu berkata dengan malu dan marah, bagaimana kamu memintaku untuk memaafkanmu? Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, selama kamu bisa memaafkanku. Fendi Zanders berkata dengan tergesa-gesa. Dan Xia Wanqing memandang Fendi Zanders dan tidak tahu harus berbuat apa. Pertama-tama, Fendi Zanders tidak melakukannya dengan sengaja. Fendi Zanders memasuki ruang tunggu karena dia khawatir akan berada dalam bahaya. Apa yang dapat saya lakukan jika saya memaafkan Fendi Zanders? Xia Wanqing tidak bisa begitu saja membunuh Fendi Zanders atau mencuri mata Fendi Zanders, bukan? Selain itu, Xia Wanqing dan Fendi Zanders masih harus bertemu satu sama lain di masa depan, jadi Xia Wanqing tidak punya pilihan selain memaafkan Fendi Zanders. Sister Wanqing, menurut Anda apa cara yang tepat untuk menangani masalah ini? Fendi Zanders bertanya pada Xia Wanqing dengan suara rendah. Dan Xia Wanqing memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu berkata dengan suara rendah, saya harap orang ketiga tahu tentang masalah ini, dan saya juga berharap Anda dapat melupakan masalah ini secara langsung kepada saya, dan tidak pernah menyebutkannya kepadaku lagi. Hal, apakah kamu mengerti? Jangan khawatir, saya pasti akan melupakannya, dan saya tidak akan pernah memberitahu orang lain. Fendi Zanders mengangguk dengan cepat. Ada syarat kedua, yaitu jangan biarkan saya melihat Anda masuk minggu depan. Jika Anda mengizinkan saya melihat Anda, saya akan langsung mengundurkan diri. Xia Wanqing memandang Fendi Zanders dan melanjutkan. Oke, saya tidak akan berada di kota Nanyuan minggu ini, saya berjanji Anda tidak akan melihat saya. Fendi Zanders mengangguk lagi. Tidak apa-apa, kamu keluar dari sini sekarang. Xia Wanqing melambaikan tangannya ke arah Fendi Zanders tanpa daya. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata ini, dia buru-buru berjalan menuju luar kantor. Fendi Zanders awalnya berencana untuk menyenangkan Xia Wanqing, tetapi tidak ada yang mengira bahwa pada akhirnya segalanya akan menjadi seperti ini, dan Fendi Zanders merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Adapun Xia Wanqing yang duduk di sofa sendirian, ekspresi wajahnya secara alami sangat memalukan dan marah. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya baru-baru ini. Dia belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya, tetapi baru-baru ini dia menemuinya 2 kali, dan itu adalah orang yang sama. Xia Wanqing tiba-tiba melihat hadiah yang dipegang Fendi Zanders, tatapan aneh muncul di matanya, dia tiba-tiba berdiri untuk menjaga Fendi Zanders, dan menjelaskan kepada Fendi Zanders bahwa dia telah bertindak terlalu jauh sekarang. Hanya saja Fendi Zanders sudah pergi. Xia Wanqing merasa Fendi Zanders pasti tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi sikapnya terhadap Fendi Zanders barusan benar-benar tidak baik. Apakah Fendi Zanders akan marah karena ini? Xia Wanqing menghela nafas khawatir. Xia Wanqing mungkin tidak tahu, Fendi Zanders pasti tidak akan marah karena hal-hal ini, lagi pula, sudah terlambat bagi Fendi Zanders untuk menyenangkan Xia Wanqing, bagaimana dia bisa marah? Dan karena Fendi Zanders berjanji bahwa Xia Wanqing tidak akan muncul di hadapannya selama minggu depan, Fendi Zanders berencana pergi ke kota Jiangcheng untuk menghindari pusat perhatian. Lagi pula, dia sudah lama tidak bertemu Cleo Feilin, dan tidak ada apa-apa. Jadi Fendi Zanders berencana menunggu sampai Xia Wanqing melupakannya sebelum kembali. Fendi Zanders meminta Su Yurou membantu memesan tiket pesawat, lalu naik taksi ke bandara kota Nanyuan. Sekarang sudah lewat jam 2 siang. Fendi Zanders naik pesawat dan menemukan tempatnya. Karena Su Yurou memesan tiketnya, itu pasti kelas 1. Saat ini, tidak banyak penumpang di kabin kelas 1, yang sangat nyaman. Setelah Fendi Zanders duduk, dia berencana untuk memejamkan mata dan beristirahat. Lagi pula, masih membutuhkan waktu beberapa jam dari kota Nanyuan ke kota Jiangcheng. Tapi saat Fendi Zanders menutup matanya, dia mencium aroma yang samar. Fendi Zanders tanpa sadar membuka matanya, dan menemukan bahwa itu adalah seorang gadis yang berjalan membawa tas. Gadis itu terlihat sangat seksi, dengan rambut pendek berwarna kuning bergelombang, memberikan perasaan yang murni dan hidup, sangat ceria dan imut, dengan sosok yang sangat bagus, dan sepasang kaki yang ramping. Setelah Fendi Zanders melihat gadis ini, dia terlihat sedikit bingung, karena dia merasa gadis ini tampak familiar. Ketika Fendi Zanders sedang menatap gadis itu sepertinya memperhatikan Fendi Zanders. Fendi Zanders. Gadis itu berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat terkejut. Siapa kamu? Setelah melihat gadis itu memanggil namanya, Fendi Zanders memasang ekspresi bingung di wajahnya. Kamu tidak mengenalku lagi. Aku Su Qiao. Gadis itu berteriak gembira. Su Qiao. Jejak keterkejutan melintas di mata Fendi Zanders, karena dia akhirnya teringat siapa gadis yang muncul di hadapannya saat ini. Gadis bernama Su Qiao ini adalah teman sekelas Fendi Zanders di SMA. Pada awalnya, Su Qiao duduk di belakang Fendi Zanders, jadi hubungannya dengan Fendi Zanders cukup baik. Hanya saja Fendi Zanders dan Su Qiao sudah terlalu lama tidak menjadi teman sekelas, karena Fendi Zanders menyinggung generasi kedua yang kaya di sekolah, jadi dia tidak punya pilihan selain memilih untuk pindah.
Setelah Fendi Zanders dipindahkan ke sekolah lain, dia dan Su Qiao Qiao tidak pernah bertemu lagi. Apakah kamu ingat siapa aku? Su Qiao Qiao bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Setelah bertahun-tahun, kamu masih tetap sama. Su Qiao Qiao memandang Fendi Zanders dan tersenyum, lalu melanjutkan, kamu baik-baik saja sekarang, dan kamu bahkan duduk di kelas 1. Su Qiao Qiao kondisi keluarga sangat baik, jadi terbang kelas 1 adalah hal yang wajar. Namun ketika dia masih di sekolah menengah, Su Qiao Qiao tahu bahwa keluarga Fendi Zanders tidak terlalu kaya, jadi dia sangat terkejut melihat Fendi Zanders di kabin kelas 1. Seseorang membelikanku tiket pesawat. Fendi Zanders menjelaskan sambil tersenyum. Jadi ini ya. Su Qiao Qiao mengangguk, lalu melanjutkan, Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan sekarang? Membaca. Jawab Fendi Zanders. Kenapa kamu masih belajar? Aku sudah keluar untuk bekerja. Su Qiao Qiao berkata dengan heran. Setelah saya pindah ke sekolah lain, saya tidak langsung melanjutkan ke tahun kedua sekolah menengah atas, tetapi mulai dari tahun pertama sekolah menengah atas, jadi saya lulus lebih lambat dari Anda, jelas Fendi Zanders. Itu benar. Su Qiao Qiao memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, lalu melanjutkan bertanya, apakah Anda berencana pergi ke kota Jiangcheng? Benar, pergilah ke kota Jiangcheng. Bagus sekali. Saya juga akan pergi ke kota Jiangcheng. Saya mengadakan reuni kelas. Semua siswa di kelas kita akan pergi ke sana. Anda sudah lama tidak bertemu mereka, kan? Mengapa Anda tidak pergi juga? Tanda tanya petik 2. Su Qiao Qiao berkata kepada Fendi Zanders dengan gembira. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Su Qiao Qiao, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan lembut, saya tidak terlalu akrab dengan siswa di kelas kita, saya tetap tidak pergi, kalian bermainlah. Jangan, sudah takdir kita berdua bertemu hari ini, kenapa kamu tidak ikut denganku? Lagi pula, banyak siswa di kelas kita yang bertanya tentang keadaanmu, kamu harus pergi ke sana. Su Qiao Qiao mengundang dengan sangat hangat. Akhir bab ini. Bab 1407. Bab 1407 reuni kelas. Melihat penampilan antusias Su Qiao Qiao, Fendi Zanders tidak dapat menahan keraguan sejenak, dan kemudian bertanya dengan lembut, kapan reuni kelas dimulai? Pada jam 8 malam ini, Hotel Haston Zanders yang baru dibuka di kota Jiangcheng. Jawab Su Qiao Qiao. Tidak apa-apa, jika aku punya waktu hari ini, aku akan pergi ke sana bersamamu. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia mengangguk sedikit. Bagus sekali. Saya ingin mengundang Anda sebelumnya, tetapi Anda tidak memiliki kontak dengan siswa di kelas kami, jadi saya belum dapat menemukan Anda. Sekarang kami telah mengumpulkan semuanya. Su Qiao Qiao berkata pada Fendi Zanders dengan gembira. Dan Fendi Zanders merasa dia tidak melakukan apa-apa malam ini, jadi sebaiknya dia pergi dan melihat bagaimana keadaan teman-teman sekelasnya sekarang. Sepanjang jalan, Su Qiao Qiao sedang mengobrol dengan Fendi Zanders, sehingga waktu berlalu sangat cepat. Fendi Zanders dan Su Qiao Qiao langsung berpisah setelah meninggalkan bandara, karena Su Qiao Qiao ada urusan lain, dan Fendi Zanders tidak banyak bertanya tentang apa itu. Fendi Zanders datang ke rumah Ye Juechen sendirian. Ramuan yang diminta Fendi Zanders untuk disempurnakan Ye Juechen untuk Luo Yuqing terakhir kali telah disempurnakan, dan Fendi Zanders bermaksud untuk mengambilnya dan memberikannya kepada Luo Yuqing. Bagaimanapun, Luo Yuqing sangat membantu Fendi Zanders dengan pembukaan terakhir kali, jadi Fendi Zanders tidak mengingkari janjinya. Setelah mendapatkan obat mujarab, Fendi Zanders mengobrol dengan Ye Juechen, dan memberitahu Ye Juechen tentang urusannya baru-baru ini, tetapi Ye Juechen tampaknya tidak peduli dengan urusan Fendi Zanders, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah mengingatkan Fendi Zanders jangan lupakan seni bela diri kuno. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Ye Juechen, dia masih sangat malu, karena Fendi Zanders benar-benar tidak fokus pada budidaya seni bela diri kuno akhir-akhir ini. Setelah Fendi Zanders mengobrol dengan Ye Juechen, dia berdebat lagi dengan Yuan Bao. Harus dikatakan bahwa keterampilan Fendi Zanders memang mengalami banyak kemunduran akhir-akhir ini. Sepertinya kita harus berlatih keras setelah kembali. Fendi Zanders menghela nafas pelan. Sekitar pukul 6 sore, Fendi Zanders meninggalkan rumah Ye Juechen, lalu naik taksi menuju Hotel Haston Zanders yang disebutkan Su Qiao Qiao. Haston Zanders Hotel pasti dapat dianggap sebagai salah satu hotel terbaik di kota Jiangcheng, dan merupakan jaringan hotel. Biasanya digunakan untuk menjamu beberapa tamu terhormat, dan sama dengan Clubhouse Fendi Zanders. Sistem keanggotaannya, tetapi persyaratan keanggotaan Hotel Haston Zanders ini sangat berbeda dengan persyaratan klub Huatian Fendi Zanders. Lagi pula, masih sangat sedikit orang yang benar-benar bisa menghubungi Huatian Clubhouse. Di mata orang awam, bisa datang ke Hotel Haston Zanders untuk makan sudah sangat dahsyat. Oleh karena itu, ini jelas merupakan tempat yang paling cocok untuk reuni teman sekelas, sehingga banyak orang yang berpura-pura lebih nyaman. Saat ini, beberapa anak muda sedang mengobrol di depan gerbang Hotel Haston Zanders. Terlihat jelas bahwa setiap orang dikelilingi oleh seorang pemuda berjas putih. Pemuda ini harus menjadi protagonis dari reuni kelas ini. Penampilan pemuda itu masih bagus, tinggi, dan temperamennya sangat lembut. Dia sedang bercanda dengan beberapa teman sekelas perempuan saat ini.
Beberapa pacarnya pun tak henti-hentinya mengedipkan mata ke arah pemuda tersebut. Namun, saat ini, Su Qiao menginjak sepatu hak tinggi dan turun dari taksi. Setelah melihat Su Qiao, pemuda itu bergegas menemuinya, lalu berkata sambil tersenyum, Qiao, apakah kamu di sini? Aku benar-benar minta maaf, sesuatu terjadi tiba-tiba di pihakku, jadi aku datang sedikit terlambat. Kata Su Qiao kepada semua orang. Tidak apa-apa, terima kasih kepada Qiao kali ini, jika bukan karena Qiao, kita tidak akan bisa berkumpul. Benar, reuni kelas ini adalah suatu kebetulan. Semua orang berbicara satu demi satu. Su Qiao sangat populer ketika dia masih di sekolah. Semua orang terlalu memuji saya. Meskipun saya seorang penyelenggara, acara makan ini diundang oleh Tuan Chen, jadi jika Anda ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Chen Ming dan Tuan Chen. Su Qiao memandang pemuda berjas putih dan berkata, jadi, ini tamu Tuan Chen. Aku bilang bagaimana aku memilih hotel yang bagus. Tuan Chen terlalu tampan kan? Tapi hotel ini sepertinya memerlukan kartu anggota, dan Anda tidak akan diizinkan masuk tanpa kartu anggota. Semua orang berkata satu demi satu. Setelah Chen Ming mendengar perkataan semua orang, wajahnya terlihat sedikit sombong, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir tentang ini, saya adalah anggota di sini, jadi ketika saatnya tiba, ketika kita semua ada di sini, ikuti saja aku akan masuk bersama. Setelah semua orang mendengar kata-kata Chen Ming, ekspresi wajah mereka tampak berubah lagi. Karena di mata orang awam seperti mereka, bisa mendapatkan kartu anggota Haston Zanders Hotel adalah suatu hal yang sangat mulia. Tuan Chen benar-benar mendapatkan kartu anggota Hotel Haston Zanders. Bukankah ini sungguh menakjubkan? Kami orang-orang benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Chen. Para siswa yang hadir mulai berdiskusi dengan suara pelan. Dan Chen Ming memandang kerumunan dengan ekspresi sangat puas di wajahnya. Faktanya, Chen Ming sama sekali bukan anggota Haston Zanders Hotel, tentu saja ia tidak berhak mendapatkan kartu anggota Haston Zanders Hotel, kartu anggota ini dipinjam oleh Chen Ming dari pamannya. Dan paman Chen Ming sekarang menjadi direktur keuangan di cabang tertentu Emgrand Group, dan dia masih memiliki beberapa hak. Chen Ming juga magang di cabang ini karena hubungan pamannya. Tahukah Anda, Emgrand Group adalah salah satu grup terbesar di kota Jiangcheng, dan tidak ada perusahaan yang bisa menandingi Emgrand Group. Jadi meski Chen Ming sekarang hanya bekerja di perusahaan cabang, hal itu bisa membuat banyak orang iri. Selain itu, paman Chen Ming juga memiliki hubungan dengan Emgrand Group. Selama Chen Ming tidak melakukan kesalahan besar, dia pasti bisa mendapatkan pijakan yang kokoh di Emgrand Group di masa depan. Setelah Anda mendapatkan pijakan yang kokoh di tempat seperti Emgrand Group, Anda tidak perlu khawatir lagi di masa depan. Di kota Jiangcheng, jika ada yang mengatakan bahwa dia adalah manajer di Emgrand Group, dia akan membuat orang bahagia kemanapun dia pergi. Lihatlah. Inilah pengaruh Emgrand Group. Alasan mengapa Chen Ming sangat memilih Hotel Haston Zanders untuk pestanya adalah karena dia ingin semua orang tahu bahwa dialah yang paling menjanjikan di antara para siswa ini. Lagi pula, masih banyak orang biasa di antara teman-teman sekelasnya, jadi dia sekarang bisa bekerja di Emgrand Group, yang juga patut untuk dipamerkan. Ketika Chen Ming mendengar komentar dari orang banyak, rasa superioritasnya semakin bertambah. Bagi para mahasiswa lulusan perguruan tinggi biasa, mendapatkan pekerjaan yang layak sudah merupakan hal yang luar biasa, namun masih sangat sedikit orang seperti Chen Ming yang langsung masuk ke Emgrand Group untuk bekerja, bahkan ada yang tidak memiliki kualifikasi akademik. Memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam wawancara Emgrand Group. Ini juga alasan mengapa semua orang mengepung Chen Ming saat ini. Akhir bab ini. Bab 1408. Bab 1408 Kekuatan. Mereka semua tahu di dalam hati bahwa paman Chen Ming adalah direktur Departemen Keuangan cabang Emgrand Group. Jika Anda memiliki hubungan yang baik dengan Chen Ming, Anda mungkin bisa mendapatkan wawancara. Meski hanya kesempatan wawancara, namun hal itu sudah sangat-sangat jarang terjadi pada orang-orang ini. Tetapi pada saat ini, perhatian Chen Ming sama sekali tidak tertuju pada orang-orang ini, perhatiannya hanya tertuju pada Su Qiao. Karena ketika Chen Ming masih duduk di bangku SMA, dia selalu diam-diam jatuh cinta dengan Su Qiao, bahkan beberapa kali menyatakan cintanya kepada Su Qiao, namun pada akhirnya Su Qiao menolak semuanya. Bagaimanapun, kondisi keluarga Su Qiao baik, jadi tidak mungkin dia menyukai seseorang seperti Chen Ming. Beberapa waktu lalu, Chen Ming pernah bertemu Su Qiao di kota Jiangcheng. Dia menemukan bahwa gadis Su Qiao tampaknya menjadi semakin cantik, jadi dia memiliki ide untuk mengejar Su Qiao lagi, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengetahui bahwa Su Qiao sudah punya pacar, dan hubungan antara keduanya masih sangat bagus. Jadi Chen Ming mulai mengejar Su Qiao dengan cara ini. Chen Ming benar-benar berpikir bahwa dalam masyarakat saat ini, cara termudah untuk memenangkan hati seorang gadis adalah dengan menunjukkan kekuatannya. Lagi pula, tidak peduli gadis seperti apa dia, mustahil menolak pria kaya. Meskipun Chen Ming bukanlah generasi kedua yang kaya dalam arti sebenarnya, dia tetap bekerja di Emgrand Group dan memiliki masa depan cerah di masa depan. Jadi dia merasa dengan kondisinya saat ini, Su Qiao seharusnya tidak bisa menolaknya lagi.
Chen Ming bahkan telah mengambil keputusan, setelah reuni kelas hari ini selesai, dia akan mencari kesempatan lain untuk mengajak Su Qiaoqiao berkencan dan mengobrol baik dengan Su Qiaoqiao. Karena tidak ada yang menghadiri reuni kelas saat ini, semua orang berdiri di depan pintu dan mulai mengobrol satu demi satu. Tentu saja sekarang semua orang sudah lulus, jadi sebagian besar isi obrolannya adalah di mana Anda bekerja dan di mana Anda bekerja, dan beberapa siswa yang belum mendapatkan pekerjaan berharap dapat mencari bantuan melalui reuni kelas ini. Kami sudah lama tidak bertemu, jadi suasana ngobrol masih sangat menyenangkan. Chen Ming menoleh dan menatap Su Qiaoqiao, lalu berkata dengan lembut, Qiaoqiao, di mana kamu bekerja sekarang? Saya sedang bekerja di Shanghai sekarang. Su Qiaoqiao menjawab sambil tersenyum. Apakah ini pekerjaan yang diatur oleh keluargamu? Chen Ming terus bertanya. Itu harus dipertimbangkan. Su Qiaoqiao mengangguk sedikit. Chen Ming tahu di dalam hatinya bahwa kondisi keluarga Su Qiaoqiao sangat baik, itulah sebabnya Chen Ming selalu ingin mengejar Su Qiaoqiao. Lalu bagaimana? Beberapa waktu lalu, aku mendengar dari teman sekelasku bahwa kamu sudah punya pacar. Apakah ini benar? Chen Ming terus bertanya. Memang benar, kami berdua bertemu di kampus. Su Qiaoqiao menjawab dengan ringan. Apakah pacarmu juga bekerja di Shanghai? Dia bekerja di kota Nanyuan. Su Qiaoqiao sepertinya tidak terlalu ingin membicarakan hal ini dengan Chen Ming, jadi nada suaranya sangat asal-asalan. Kalau begitu aku tidak tahu apa pekerjaan pacarmu. Chen Ming bertanya dengan tatapan kosong. Setelah Su Qiaoqiao mendengar kalimat ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan lembut, dia bekerja di teknologi Yuan Qiang sekarang. Teknologi Yuan Qiang. Chen Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berkata dengan ekspresi yang sangat arogan, itu benar-benar kebetulan, perusahaan kita bekerja sama dengan perusahaan ini adalah perusahaan internet kecil, benarkah? Saya tidak tahu banyak tentang perusahaan itu. Su Qiaoqiao berkata dengan santai. Apa yang bisa dilakukan pacarmu jika dia bekerja di perusahaan semacam itu? Kalau tidak, sebaiknya kamu minta pacarmu menghubungiku. Bagaimana kalau aku mencari cara untuk mengaturnya ke dalam Emgrand Group kita? Chen Ming berkata dengan sangat bangga. Setelah Su Qiaoqiao mendengar kata-kata Chen Ming, dia tidak bisa menahan cemberutnya. Ekspresi wajahnya sangat tidak berdaya, seolah dia tidak ingin mendengar apa yang dikatakan Chen Ming. Tidak, dia cukup bagus di perusahaan itu. Su Qiaoqiao berkata dengan ringan. Ketika Chen Ming melihat Su Qiaoqiao tidak berbicara, dia melanjutkan, Meng, kondisi keluargamu cukup baik. Menurutku kamu harus memiliki kandidat yang lebih cocok. Tidak perlu membuang waktu dengan pacar ini. Kamu sekarang ini hanya bisa menunda masa mudamu. Setelah Su Qiaoqiao mendengar kata-kata Chen Ming, kilatan kemarahan melintas di matanya, dia berbalik dan berkata dengan suara rendah, Chen Ming, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku, kamu sendiri tidak tahu. Chen Ming memandang Su Qiaoqiao dan berkata dengan ringan. Maaf, aku benar-benar tidak terlalu paham. Su Qiaoqiao mengerutkan kening dan menjawab. Karena kamu ingin berpura-pura bingung denganku, maka berpura-puralah aku tidak mengatakan apa-apa. Kata Chen Ming sambil tersenyum. Apa maksudmu aku ingin berpura-pura bingung? Hubunganku dengan pacarku sangat baik, dan kondisi keluargaku juga baik. Bahkan jika aku tidak perlu melakukan apapun, itu sudah cukup bagiku untuk melakukannya. Makan dan minum. Jadi selama pacarku mentraktirku tidak apa-apa, aku tidak punya ide lain. Teriak Su Qiaoqiao dengan marah. Setelah mendengar kata-kata Su Qiaoqiao, semua orang menoleh untuk melihat posisi mereka. Chen Ming memandang Su Qiaoqiao dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, tapi dia tidak banyak bicara. Lagi pula, begitu banyak teman sekelas yang melihat mereka berdua saat ini. Dan suasana hati Su Qiaoqiao sedang tidak baik saat ini, karena dia benar-benar tidak tahu dari mana datangnya keunggulan Chen Ming. Chen Ming hanyalah seorang magang di Emgrand Group, bahkan bukan karyawan tetap, namun saat ini Chen Ming masih bisa bersikap sombong, dan membuat orang merasa sangat jijik ketika berbicara. Su Qiaoqiao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat adegan yang dia temui dengan Fendi Zanders di dalam hatinya. Sejujurnya, dia sebenarnya lebih suka bergaul dengan orang-orang seperti Fendi Zanders, karena menurutnya Fendi Zanders sangat nyata, dan dia bisa mengatakan apa saja. Apa, saya tidak pernah memamerkan diri saya kepada orang lain baik sengaja maupun tidak. Ketika mereka berada di pesawat, Su Qiaoqiao juga menyebutkan pacarnya kepada Fendi Zanders, tetapi Fendi Zanders berkata bahwa pacarnya akan memiliki masa depan yang baik di masa depan, dan menasihati Su Qiaoqiao untuk bergaul dengan baik dengan pacarnya. Namun ketika dia datang ke tempat Chen Ming, dia mengatakan bahwa pacarnya tidak berguna. Tidak peduli siapa dia dalam situasi ini, dia akan merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Terlebih lagi, perusahaan tempat pacar Su Qiaoqiao bekerja memiliki saham pacarnya, dan posisinya juga sebagai wakil manajer umum. Su Qiaoqiao tidak ingin menyebutkan hal-hal ini hanya karena dia tidak menonjolkan diri, tetapi Chen Ming hanyalah seorang magang, tetapi dia masih berbicara di sini. Akhir bab ini. Bab 1409. Bab 1409 kontradiksi. Qiaoqiao, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, kamu menjadi cantik lagi. Pada saat ini, seorang gadis bercelana pendek denim meneriaki Su Qiaoqiao sambil tersenyum.
Xiao Fang, kamu di sini. Setelah melihat gadis ini, Su Qiao menjawab dengan gembira. Popularitas Su Qiao di kelas masih sangat tinggi, jadi dia rukun dengan teman-teman sekelasnya. Pada dasarnya, siapapun yang datang, dia akan berinisiatif untuk berbicara dengan Su Qiao terlebih dahulu. Namun, para mahasiswa tersebut seharusnya baru lulus kuliah sehingga masih kesulitan mencari pekerjaan. Lagi pula, tidak semua orang bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok dengan mengandalkan koneksi keluarga seperti yang dilakukan Chen Ming. Namun, ketika Chen Ming melihat orang-orang ini, meskipun dia memiliki senyuman di wajahnya, hatinya masih sangat menghina, karena Chen Ming merasa bahwa orang-orang ini tidak lagi sekelas dengannya, dan dia meremehkannya. Mereka dari lubuk hatinya. Jika bukan karena undangan Su Qiao, Chen Ming bahkan tidak akan bersedia menghadiri reuni kelas ini. Chen Ming, kudengar kamu sekarang bekerja di M Grand Group, benarkah? Saat ini, seorang gadis berpakaian pendek bertanya kepada Chen Ming dengan penuh semangat. Chen Ming tanpa sadar melirik gadis itu. Gadis ini sangat modis, berpakaian sangat seksi, dengan riasan tebal di wajahnya. Dia tidak terlihat seperti seorang mahasiswa yang baru lulus, tetapi lebih seperti pekerja kantoran profesional berusia 20-an atau 30-an. Setelah Chen Ming melihat kaki ramping dan dada penuh gadis itu, dia tersenyum ringan dan berkata dengan lembut, itu benar, aku bekerja di M Grand Group sekarang. Setelah gadis itu mendengar kata-kata Chen Ming, dia terlihat sedikit iri, dan tanpa sadar mendekati Chen Ming. Gadis ini bernama Zhao Huaner. Dia tidak memiliki reputasi yang baik ketika dia masih di sekolah, dia sering berganti pacar, dan mengandalkan ketampanannya, dia sering berhubungan dengan generasi kedua yang kaya ketika dia masih kuliah. Dan setelah Chen Ming melihat Zhao Huaner berbicara dengannya secara proaktif, dia merasa sangat bangga di dalam hatinya. Ketika dia masih di sekolah menengah, Chen Ming mendengar bahwa Zhao Huaner adalah seorang gadis centil, tetapi pada saat itu Chen Ming terlalu biasa, Zhao Huaner tidak menyukainya sama sekali. Jika dia memiliki kesempatan sekarang, dia bisa mencoba. Chen Ming akan sangat senang jika dia melakukannya untuk sementara waktu, setidaknya dia bisa menebus penyesalan yang dia alami di awal. Ketika saya masih di sekolah, hanya generasi kedua yang sangat kaya atau bajingan besar yang berhak bersama gadis-gadis seperti Zhao Huaner. Hanya saja untuk gadis seperti Zhao Huaner, Chen Ming hanya bermain-main, dan mustahil untuk benar-benar menikahi wanita seperti ini di kampung halaman. Chen Ming, karena kamu sangat baik, bisakah kamu membantuku mendapatkan tempat wawancara untuk M Grand Group? Zhao Huaner bertanya pada Chen Ming dengan hati-hati. Chen Ming tersenyum ringan, lalu berkata dengan ekspresi main-main, kuota wawancara M Grand Group tidak begitu mudah didapat. Tentu saja saya tahu bahwa tempat ini sulit untuk dimenangkan, jika tidak, bagaimana saya bisa datang kepada Anda? Kata Zhao Huaner dengan ekspresi menawan. Setelah melihat penampilan flamboyan Zhao Huaner, semua orang yang hadir sangat terdiam, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Chen Ming, kamu sangat kuat, tidak bisakah kamu membantuku menemukan jalan? Melihat Chen Ming tidak berbicara, Zhao Huaner menjabat lengan Chen Ming dan berkata dengan lembut. Huaner, bagaimana kalau begini, demi kedua teman sekelas kita, aku akan membantumu kali ini, tapi aku tidak bisa menjamin apakah ini akan berhasil. Chen Ming berkata tanpa daya. Setelah Zhao Huaner mendengar perkataan Chen Ming, dia segera mengerti apa yang dimaksud Chen Ming, dan dengan cepat tersenyum genit, lalu mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan lembut, Chen Ming, ayo tambahkan WeChat, lalu ada apa? Silakan hubungi saya. *2. Hehe, oke. Chen Ming mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan menambahkan WeChat milik Zhao Huaner. Namun, saat ini Su Qiao sama sekali tidak berminat untuk memedulikan Chen Ming, dan selalu memeriksa jumlah orang yang menghadiri reuni kelas. Su Qiao menemukan bahwa hampir semua orang datang pada saat ini, tetapi Fendi Zanders adalah satu-satunya yang tidak datang. Saat turun dari pesawat, Fendi Zanders telah berjanji pada Su Qiao bahwa dia akan datang hari ini, jadi Su Qiao merasa Fendi Zanders tidak akan mengingkari janjinya. Qiao, apakah semuanya sudah datang? Pada saat ini, Zhao Huaner tampak tidak sabar menunggu, dan bertanya pada Su Qiao dengan cemberut. Mari kita tunggu sebentar lagi, Fendi Zanders belum datang. Setelah semua orang mendengar nama itu, mereka semua membuka mulut, dan ekspresi wajah mereka luar biasa. Di antara mereka adalah seorang gadis yang pada awalnya menyukai Fendi Zanders, memandang Su Qiao dengan ekspresi sangat terkejut dan bertanya, Qiao, kamu mengatakan bahwa Fendi Zanders yang hanya tinggal di kelas kita selama setahun dan kemudian dipindahkan. Benar, itu Fendi Zanders. Su Qiao mengangguk. Ya Tuhan, sudah lama sekali, dan kamu masih berhubungan dengan Fendi Zanders, sungguh tidak bisa dipercaya. Seorang anak laki-laki berkata dengan terkejut. Ya, saya hampir melupakan orang ini, dan saya tidak tahu bagaimana kabar Fendi Zanders akhir-akhir ini. Sebenarnya, Fendi Zanders cukup baik, tetapi dia dipindahkan ke sekolah lain. Semua orang mulai berbicara dengan suara pelan. Suara. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah anak-anak dari keluarga biasa, jadi Fendi Zanders sangat akrab dengan orang-orang di kelas ini, jika tidak, Su Qiao tidak akan mengundang Fendi Zanders ke reuni kelas. Saya ingat Fendi Zanders pindah sekolah dengan sangat tiba-tiba pada awalnya, tapi saya tidak tahu mengapa dia pindah.
Pada saat itu, seorang anak laki-laki berkata, "Apa lagi yang bisa terjadi?" Fendi Zanders mencuri sesuatu, dan dia tidak punya wajah untuk tetap bersekolah lagi, jadi dia pindah. Meskipun sebagian besar siswa memiliki kesan yang baik terhadap Fendi Zanders, ada satu orang yang memiliki hubungan buruk dengan Fendi Zanders, dan orang tersebut tidak lain adalah Chen Ming. Alasan mengapa Chen Ming meremehkan Fendi Zanders juga karena Su Qiaoqiao. Suatu ketika Chen Ming menyatakan cintanya kepada Su Qiaoqiao di kelas, tetapi Su Qiaoqiao menolak dan keduanya berselisih. Fendi Zanders tidak tahan lagi, jadi dia berdiri dan mengatakan sesuatu kepada Chen Ming. Pada saat itu, meskipun Chen Ming tidak menonjol di kelas, dia memiliki kepribadian yang sangat arogan. Setelah Fendi Zanders mengucapkan beberapa patah kata kepadanya, dia tidak bisa menjaga wajahnya, jadi dia menyebut Fendi Zanders yatim piatu. Karena kalimat ini, Fendi Zanders langsung bertarung dengan Chen Ming. Chen Ming sama sekali bukan lawan Fendi Zanders, jadi Fendi Zanders memukulinya dengan kejam. Chen Ming selalu mengingat hal ini, karena dia merasa jika Fendi Zanders tidak keluar untuk membuat masalah, dia pasti sudah bersama Su Qiaoqiao sejak lama. Belakangan, Chen Ming selalu ingin mencari kesempatan untuk membalas dendam pada Fendi Zanders, tetapi Fendi Zanders tiba-tiba pindah sekolah, dan Chen Ming tidak pernah melihat Fendi Zanders lagi. Tapi dia telah mendengar banyak tentang Fendi Zanders akhir-akhir ini. Akhir bab ini. Bab 1410. Bab 1410 Ejekan Chen Ming. Jadi setelah dia tahu bahwa Fendi Zanders akan datang untuk menghadiri reuni kelas hari ini, dia sangat bahagia di dalam hatinya. Dia merasa bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukan Fendi Zanders. Chen Ming, apa yang kamu bicarakan di sini? Setelah Su Qiaoqiao mendengar kata-kata Chen Ming, dia mengatakan sesuatu dengan ekspresi sangat tidak senang. Kenapa aku bicara omong kosong? Fendi Zanders dikeluarkan dari sekolah karena mencuri barang. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya sendiri pada Fendi Zanders kapan Fendi Zanders datang. Chen Ming cemberut dan berkata, "Saya tidak menyangka Fendi Zanders menjadi pencuri. Saya benar-benar tidak melihatnya." Itu benar, saya pikir Fendi Zanders adalah orang yang jujur, tetapi saya tidak menyangka dia adalah seorang pencuri, itu terlalu luar biasa. Para siswa di kelas memulai untuk berdiskusi dengan suara rendah. Apa, sekarang sudah larut, kenapa kamu tidak masuk dulu? Aku akan menunggunya di sini, dan ketika dia tiba, aku akan membawanya masuk. Kata Chen Ming tanpa ekspresi. Oke, kalau begitu ayo masuk dulu. Lagi pula, buang-buang waktu menunggu di sini. Aku sedikit lelah karena berdiri. Jawab Zhao Huaner sambil tersenyum, lalu menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan menuju hotel dengan liku-liku. Setelah melihat Zhao Huaner masuk, semua orang tentu saja tidak berencana untuk berdiri di sini dan menunggu lebih lama lagi. Namun saat semua orang masuk ke hotel, mereka dihentikan oleh beberapa penjaga keamanan. Apa maksudmu? Melihat penjaga keamanan di depannya, Zhao Huaner bertanya dengan ekspresi bingung. Cantik, maaf, hotel kami mengadopsi sistem keanggotaan, jadi tolong tunjukkan kartu anggotamu, salah satu satpam menjelaskan dengan senyuman di wajahnya. Apakah kamu masih memerlukan kartu anggota di sini? Setelah Zhao Huaner mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sangat bingung. Bagaimanapun, Zhao Huaner tidak tinggal di kota Jiangcheng sekarang, jadi wajar jika tidak mengetahui situasi Hotel Haston Zanders. Ekspresi wajah penjaga keamanan juga sangat tidak berdaya, dan dia berkata dengan suara rendah, "Cantik, hotel kami selalu mengadopsi sistem keanggotaan, dan hanya melayani anggota. Jika Anda bukan anggota tempat kami, Anda adalah tidak diizinkan masuk. Tentu saja Anda juga bisa melamar menjadi anggota kami sekarang. Siapa yang mau menjadi anggota Anda? Saya baru saja datang untuk menghadiri reuni kelas." Zhao Huaner berteriak dengan mulut melengkung, lalu menoleh dan bertanya kepada Su Qiaoqiao, "Qiaoqiao, apa yang terjadi? Tahukah Anda bahwa Anda memerlukan kartu anggota untuk masuk ke sini? Mengapa kamu ingin apakah ini tempat untuk pestanya?" Zhao Huaner merasa seolah-olah dia telah dipermalukan, dan nadanya sangat marah. Tapi Su Qiaoqiao menoleh untuk melihat ke arah Chen Ming, dan berkata dengan suara rendah. "Suara, Chen Ming memilih tempat ini." Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang menoleh untuk melihat Chen Ming. Namun, Chen Ming sepertinya menunggu kesempatan ini. Sambil tersenyum, dia mengeluarkan kartu anggota dari pakaiannya dan menyerahkannya kepada penjaga keamanan. "Saya anggota hotel Anda, dan mereka semua adalah teman sekelas saya. Apa maksudmu dengan tidak mengizinkan teman sekelasku masuk sekarang?" Setelah melihat kartu anggota di tangan Chen Ming, ekspresi penjaga keamanan langsung berubah, dan dia buru-buru berkata, "Tuan, maafkan aku tidak mengenalmu. Adalah anggota kami, silakan masuk." Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang memasuki hotel. Setelah memasuki hotel, Chen Ming tidak memilih untuk menunggu Fendi Zanders di luar, tetapi membawa semua orang ke kotak yang sudah dipesan sebelumnya. "Saya pesan kotak ini, semua orang dapat melihat menunya terlebih dahulu, dan beritahu saya jika Anda ingin makan nanti." Chen Ming berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Dan para siswa di kelas itu memandang Chen Ming saat ini, dan ekspresi wajah mereka tampak lebih iri lagi. Semua orang baru saja lulus, tetapi jarak antara mereka dan Chen Ming sangat besar.
Dan Su Qiaoqiao melihat ponselnya, dan mengirim pesan teks ke Fendi Zanders, menanyakan kapan Fendi Zanders akan datang. Fendi Zanders dengan cepat menjawab, saya akan sampai di sana 10 menit lagi. Setelah Su Qiaoqiao mengetahui bahwa Fendi Zanders akan datang, dia berkata kepada semua orang, kalian istirahat dulu di sini, Fendi Zanders akan segera datang, saya akan menjemputnya. Mungkin karena semua orang mengira Fendi Zanders adalah seorang pencuri, jadi mereka tidak memiliki kesan yang baik terhadap Fendi Zanders. Tidak ada yang menawarkan untuk menjemputnya sama sekali. Su Qiaoqiao berbalik dan berencana untuk pergi. Tetapi saat ini, Chen Ming mengulurkan tangannya untuk menghentikan Su Qiaoqiao, dan kemudian berkata dengan lembut, Qiaoqiao, Anda memerlukan kartu anggota untuk masuk ke sini, jika Anda tidak memiliki kartu anggota, Anda tidak dapat membawa Fendi Zanders masuk, jadi aku pergi. Su Qiaoqiao tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Chen Ming. Meskipun dia sangat membenci Chen Ming di dalam hatinya, dia masih sangat terkejut bahwa Chen Ming dapat mengambil inisiatif untuk menjemput Fendi Zanders saat ini. Ya, kartu keanggotaan macam apa yang diperlukan untuk tempat ini? Bagaimana jika kamu dan Fendi Zanders tidak bisa masuk? Lepaskan Chen Ming. Qiaoqiao, sebaiknya kamu tidak pergi. Para siswa di kelas juga membujuk. Su Qiaoqiao menatap Chen Ming, dan berkata dengan lembut, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Oh, jangan khawatir tentang masalah sepele ini, tunggu saja di sini. Chen Ming memandang Su Qiaoqiao dan tersenyum tipis, lalu berjalan langsung menuju bagian luar kotak. Setelah melihat Chen Ming pergi, Su Qiaoqiao tentu saja tidak terlalu memikirkannya, dan duduk untuk mengobrol dengan siswa lain. Setelah Chen Ming meninggalkan kotak, dia langsung menuju gerbang hotel, lalu mengulurkan tangan untuk menyalakan rokok, dan berdiri di depan pintu untuk menunggu. Beberapa menit kemudian, sebuah taksi perlahan berhenti di pintu masuk hotel Huston Zanders. Fendi Zanders keluar dari taksi. Ketika Chen Ming melihat Fendi Zanders bergegas turun dari taksi, jejak rasa jijik muncul di matanya, dan dia berkata dengan suara rendah, sudah bertahun-tahun berlalu, dan kamu masih miskin seperti dulu. Itu semuanya benar. Setelah mengatakan ini, Chen Ming tidak memilih untuk menyapa Fendi Zanders, tetapi berbalik dan memasuki hotel, dan kemudian wanita muda yang berdiri di meja depan mengobrol. Saya harus mengatakan bahwa meja depan Huston Zanders Hotel cukup bagus dan memiliki sosok yang sangat baik. Faktanya, Chen Ming sama sekali tidak ingin menerima Fendi Zanders. Idenya adalah dengan sengaja mempermalukan Fendi Zanders, agar Fendi Zanders tidak bisa masuk karena tidak memiliki kartu anggota. Setelah Fendi Zanders turun dari taksi, dia mengamati sebentar lingkungan sekitar, dan setelah memastikan bahwa dia datang ke tempat yang tepat, dia berjalan menuju pintu masuk hotel.